awalnya BPL itu berdiri. Saya itu 16 tahun di dunia forex. Gitu. Wow, luar Jadi, biasa 16 tahun. Ya, ketika bahasanya ketika kalian masih sekolah, Betul. kalau saya pikir di DMAC yang pertama kalau dari segi bisnis trading forex ini saya angkat jempol untuk Halo sahabat trader, balik lagi bersama saya Relizi MS dan tentunya di acara DMAC Podcast. Dan hari ini benar-benar sangat kalau menurut saya pribadi bisa dikatakan bersejarah. Karena kenapa? Dulu-dulu bintang tamu kita tuh seperti biasanya kita udah undang musisi atau misalkan seorang trader forex juga. Itu udah gak aneh. Tapi hari ini tuh benar-benar berbeda karena apa? Karena kita bakalan sedikit ngebahas tentang bola bundar gitu loh. Dan tentunya bersama siapa lagi kalau bukan Kang Doni Setiabudi. Tepuk tangan dulu dong buat Kang Doni. Mantap. Luar biasa sih ini. Sekarang udah ada Kang Doni. Halo Kang Doni, apa kabar? alhamdulillah sehat. Mantap ya. Insyaallah. Kang Doni, tapi di sini Kang Doni atau Kang Jalu biasanya dipanggil ya? Iya, jadi Gimana tuh? kalau Panggilan? orang taunya di Jawa Barat saya itu Jalu. Oh gitu. Oh gitu. Kalau di dunia bola Jawa Barat orang taunya saya Jalu. Padahal nama asli saya memang Doni Setiabudi. Kang Doni Setiabudi gitu ya. Oh, kalau orang-orang yang Jawa Barat pasti bilangnya Kang Jalu lah ya, udah terkenal kayak gitu. Ada cerita gak dari nama itu kenapa bisa berubah Kang Jalu atau gimana gitu? Ceritanya gimana tuh? Dulu ketika saya masuk di dunia bola 2017 gitu, saya pengen punya nama. Dalam arti Kayak julukan kali ya? Julukan lah. Oh benar, Bandung kan sering kayak gitu. Betul. Gitu. Nah cuman kalau sebetulnya saya lebih identik dibilangin tuh Ajalu. Oh. Karena Kang Jalu tuh ada teman saya. Oh ada Jalu. Dia ada podcaster lagi. juga. Dia podcaster juga Kang Jalu. Nah kenapa? Karena saya ada orang Bandung. Ya saya pengennya di orang taunya saya Ajalu. Karena AA kan. Iya. Karena kan di Bandung tuh ada 3 AA. Kalau masalah agama Agim, masalah bela diri A boxer, masalah bola Ajalu. Iya benar. Keren. Bener, ada 3 sejarah AA jadinya ya. Iya, bener. bener. Dalam keagamanya ada Agim gitu kan, bener. Bener, bisa Writernya. jadi. Oke, by the way sekali lagi makasih ya Kang Doni udah hadir di sama-sama. acara di Make Podcast kita. Kebetulan ya beginilah ruangan kita nyamanin dulu ya. Kita ada sedikit bakalan ngebahas tentang bola dan juga forex juga gitu kan. Kita bakalan mungkin buat sahabat podcast atau sahabat trader di luar sana ada juga kan orang trader tapi pencinta bola juga ada kan. betul, Makanya kita nanti coba bongkar lah atau kayak gimana menurut pandangan dari Kang Doni itu kayak gimana. Nah, by the way di sini ada pertanyaan pertamanya itu saya bilangnya Kang Doni apa Kang Jalu nih? Jalu aja. Kang Jalu. Jalu. Kang Jalu kan ada ya tadi ya. Oke, di sini saya bakal nanya tentang BPL, Bandung Premier League, ya gak sih? Nah, di sini kan katanya Jalu tuh sebagai CEO-nya dari BPL, ya? Betul. Nah, saya pengen tahu nih sejarah dari terjadinya BPL itu kayak gimana? Jadi Bandung Premier League. Kenapa bisa kepikiran kayak yaudah sih gue buka kompetisi atau kayak gimana? Nah, itu bisa ceritain nih di acara Demi Podcast nih. Gimana tuh BPL? Ya mungkin ini baru pertama kali nih di podcast ini saya buka-bukaan Oke. tentang sejarahnya BPL. Ya. Jadi awal tahun 2016 setelah saya meninggalkan dunia lama pekerjaan saya, saat itu di Jakarta saya masuk Bandung. Oke. Saat itu ketika dari segi ekonomi juga sangat parah ya. Gitu. Saya tidak punya apa-apa tapi saya harus bekerja dan saya teringat ucapan dari seorang Kang Emil, Kang Ridwan Kamil. Oke. Kata beliau pernah bicara bahwa pekerjaan yang enak itu adalah hobi yang dibayar. Oh ya, hobi yang dibayar. Setuju banget. Hobi yang dibayar. Iya, benar. Oke. Setuju nih. Karena saya itu hobi bola, kemudian saya coba berpikir bagaimana saya bisa hidup dari bola. Gitu. Nah, padahal kita tahu bahwa sepak bola Indonesia itu belum jadi industri. Ya, Gitu. Artinya saya sangat beresiko kalau hidup keluarga saya dari bola di saat bolanya memang belum Dikatakan menghasilkan. betul benar nah itu betul. Tapi saya coba berpikir. Saya ingat betul saya datang ke salah satu lapangan tepatnya di Soekarno Hatta di Progresif.
saya jadi marketing lapang, Kang. Oke. Saya datang tiap hari ke sana, saya bilang ke manajemennya, saya mau sewa 2 jam. Saya bilang, oke boleh saya bayar 2 jam, kemudian saya cari tuh tim-tim yang mau mengisi. Jadi saya tawarin tim Akang, tim A sama tim B, ayo main di lapang ini ya. Yang udah disewa itu. Bayarnya segini gitu. Dan saya jadi bellboy-nya. Yang suka ini bola itu ngambil bola kan. Karena bolanya cuma ada 2, dipakai 1, saya cadangan 1. Jadi kalau bolanya ketenang keluar, saya harus ambil sendiri. Itu 1 bulan 2 bulan saya jalanin. Gitu. Nah, kemudian saya berpikir bahwa kalau dengan cara seperti ini, kayaknya tidak akan hidup. Akhirnya dirubah, sama saya sewanya nggak 2 jam, saya jadi 4 jam. Yang asalnya 2 tim jadi 4 tim, jadi 6 tim. Nah, mulai di situ saya menemukan sebuah impian, gimana kalau saya bikin sebuah liga, kompetisi di Kota Bandung. Itu karena setelah saya pelajari, ternyata para komunitas-komunitas sepak bola di Kota Bandung itu selalu punya 2 masalah yang terjadi. Pertama, mereka ingin bermain bola tetapi tidak punya lapangan. Iya, betul. Kedua, ketika mereka punya lapangan, dalam artian sudah sewa lapang, tidak ada lawannya. Iya benar. Itu 2 hal yang saya pelajari, yang akhirnya saya bikin semacam sosialisasi sebuah liga di salah satu hotel di Kota Bandung. Itu mengundang 194 komunitas bola. Komunitas bola. Kalau Bandung gitu. Banyak komunitas. Jadi saya kumpulkan di sana, kemudian saya melakukan paparan bahwa saya akan membuat sebuah liga, sebuah kompetisi yang akan menjadi solusi permasalahan Anda bermain bola. Saya bilang seperti itu. Pertama, kalau Anda ikut kompetisi saya, Anda tidak akan mengalami masalah 2 hal tadi. Pertama, lawan, saya pastikan setiap minggu Anda punya lawan. Karena sudah terjadwal. Benar. Kedua, adalah lapangan. Lapangan sudah pasti ada karena saya sudah booking. Betul. Jadi sekarang pertanyaannya, Anda hanya tinggal bayar setiap minggu saja, sudah pasti dapat lawan, sudah pasti dapat lapang. Keren dong. Keren. Di situ akhirnya meresponnya ya, karena ya komunitas ini kan bola di Jawa Barat itu kan apalagi ya gila banget lah. Betul banget. Sepak bola. Jadi saya berpikir ke arah sana, akhirnya responnya cukup banyak. Akhirnya BPL pertama itu kita dari 194 itu kita batasi sampai 24. Kalau enggak saat itu ada lebih dari 68 tim yang mau ikut. Tapi karena kapasitas lapangan dan waktu hanya 24 tim. Keren. Nah, kenapa muncul BPL? Jujur, saat itu saya memilih liga mana yang kira-kira menjadi panutan saya. Kan kita tahu lah di dunia ini ada tiga liga yang paling dunia, dunia, Liga Inggris, Liga Spanyol sama Liga Italia gitu kan. Nah, karena saya Manchester United, Liga Inggris. Saya memilih Liga Inggris. Makanya sampai sekarang BPL itu ya panutannya memang Liga Premier League. Liga Inggris. Bandung Premier League. Premier League. Tapi di Bandungnya paham. Itulah awalnya BPL itu berdiri. 68 tim dikerucut jadi 24 tim. Itu untuk penyeleksian dari 24 timnya tuh apakah ada strateginya atau kayak gimana sistem-sistemnya gitu untuk ke BPL itu? Iya, jadi karena konsepnya dari awal sudah kita siapkan. Jadi kita memang sudah melakukan namanya verifikasi tim. Oke. Jadi gimana tuh maksudnya? Karena liga ini kan membutuhkan biaya cukup besar. Iya, betul. Oke. BPL ini bisa dikatakan liga amatir paling mahal di Indonesia. Wow. Bisa dikatakan paling mahal. Paling mahal ya. Nah, salah satu yang kita lakukan saat itu verifikasi tim itu mengenai manajemen tim, keuangan tim, serta sosial medianya. Seperti apa. Nah itu yang menjadi filter untuk bisa join pertama kali di Bandung Premier League. Akhirnya terkumpullah 24 tim. Sebetulnya lebih, cuman karena faktor ya kita kan tidak bisa bermain lebih dari jam 10 malam kan. Iya. Betul. Pasti ada waktu, makanya kita hanya batasi sampai 24
4 tim saja. Oke, 20 tim. Kalau misalnya untuk sistemnya tadi sama lah ya kayak liga-liga Indonesia kayak gitu kan. Jadi apa nih itu kayak sistem bertemu gitu kan. Ya Kalau untuk tuh BPL poin kayak musim gitu. pertama Atau kita gimana? kita tidak melakukan sistem liga. Tapi Jadi saat itu Fase grup. 24 dibagi 2 wilayah. dua Dua wilayah. wilayah jadi masing-masing 12. Oke. Betul. Kemudian masuk ke 8 besar. Jadi 4 tim Oh, tertinggi, 4 tim tertinggi dari rumah dari baru masing-masing knockout wilayah. phase. Ya, Oh. betul. Jadi ada kualifikasi ya. Ada kualifikasi. Dan itu hanya dilaksanakan di musim pertama saja. Oke. Betul. Nah, musim kedua sampai musim kelima itu formatnya liga full. Liga full ini 20 tim itu memakan waktu 19 pekan. Ya, betul. Kurang lebih ya 5 bulan lah pelaksanaan gitu. Tapi baru pekan musim ke-6 sekarang yang sedang berlanjut kita balik lagi ke format 2 wilayah. Oh, itu sekarang. Oke. Itu kan sorry BPL tuh aja lu dari 2000 berapa tadi? 2017. 2017 berarti sekarang 2022. Hampir 5 tahun. Udah 5 tahun? 5 tahun betul. Oh, berarti udah ada ini dong apa namanya tuh kayak 5 klub yang udah menjuarai ya gak sih? Betul. Nah, 5 klub yang menjuarai itu sekarang klub-klub yang terbaiknya apa tuh dari BPL tuh? Jadi 3 Keren nih. 3 liga pertama BPL itu hat-trick dijuarai oleh Amer FC. Amer FC. 3 tahun berturut-turut. Itu asli Bandung itu, tim Bandung atau Jadi gimana? itu dari Buah Batu kalau nggak salah. Oh, Buah Batu. Betul. Widih, Dari keren. Buah Batu. itu. Tapi ini bener Liga Amatir yang paling mahal. Jadi keren gitu Keren loh. sih, Nah, iya. nah, sorry kalau untuk kayak tim-timnya gitu, kayak pemain-pemainnya itu biasanya mereka ngambilnya dari mana tuh? Nah, mereka itu memang pertama sudah punya komunitas. Kedua, Oke. mereka selalu membuat seleksi. Oke. Dan ini yang saya lihat dari tim-tim ini ketika melakukan open recruitment Yes. terhadap para pemainnya itu sampai jadi bisnis. Dalam artian Ini seperti keren ini. nih, ini keren nih. Wah, mereka seleksi, Hah. bayar nih 200.000. Itu Iya. yang daftarnya bisa ratusan orang Serausan gitu. untuk masuk. Betul. Padahal mereka cuma pilih 10 atau 20 pemain saja misalkan. seleksinya, gitu. Tapi itu jadi bisnis buat tambahan income si klubnya itu sendiri. Benar keren sih. Keren loh, ini keren loh. bener. Jadi ada bursa transfer gitu ya kayak gitu. Ada, selalu ada. Tapi keren, sumpah ini beneran keren banget bisa kayak gitu. Tapi tadi ya masalah pertamanya tuh gara-gara terjadi dari 2 masalah ya yang Betul. aja lo pikirin. Itu kan Iya. kalau kita kan gak kepikiran ke situ. Gak gitu loh. kepikiran, Iya gak asli sih? gak kepikiran banget. Tapi dengan itu ya alhamdulillah nama Bandung Premier League-nya mulai terkenal. Bahkan ya Didimix juga menjadi salah satu sponsor ya. Ya, Aja lo ya. betul. Oh teman-teman Didimix itu menjadi salah satu sponsor Bandung Premier League. Nah kalau misalkan untuk lapangan sendiri kita nggunainnya daerah Bandung doang atau gimana? Kalau lapangan sih memang karena kita home base-nya di Progresif Soekarno-Hatta, Iya, jadi sampai sekarang ini kita gunakan lapangan di sana. Itu Betul. sih. Oh. Ya mudah-mudahan lah beberapa tahun ini Mhm. kita punya lapangan sendiri gitu. Oh, Amin ya. selalu berkembang lah ya. Oke, ini nih yang paling lagi viral mungkin ya kemarin tentang BPL, coach, tentang BPL. Katanya, bukan katanya sih emang fakta kan? Emang fakta BPL itu udah menggunakan sistem VAR. Ya. Ya gak sih? Nah itu bisa diceritakan kok bisa gitu loh sekelas BPL dalam artian bisa dikatakan Liga Amatir lah ya. Liga Amatir bisa menggunakan VAR gitu loh. Gimana? Aja lu bisa terinspirasi kayak gitu gimana tuh ceritanya? Jadi ya ini VAR juga memang punya cerita tersendiri di Ah. saya. Jadi saat itu musim pertama selalu terjadi keributan, Kang. Yang namanya sepak bola kalau gak ada ribut kayaknya mustahil deh. Apalagi Iya. Indonesia mustahil. Itu sih yang saya mau tanyain tuh dari tadi tuh. Gitu kan. Jadi awalnya tuh saya selalu melihat bahwa di liga saya BPL musim pertama itu ini pemain tuh berantem, wasit dikejar-kejar. Nah, itu. Iya. Kadang-kadang ada yang lucu itu. Jadi ngejar wasit, wasitnya lari ke belakang. Nah, ada satu wasit habis dari toilet keluar. Nah, itu disangkanya wasit itu yang padahal yang dikejar. Padahal bukan. Itulah yang lucunya. Nah, satu musim itu selalu banyak keributan. Oke. Tapi yang saya pelajari bahwa keributan itu berasal dari ketidakpuasan terhadap keputusan wasit. Benar, Betul. wajar. Ya. Betul. Nah, saya tidak bukan orang yang sifatnya ingin menyalahkan wasit gitu. Karena kalau kita jadi orang yang menyalahkan wasit itu bukan solusi. Benar. sih. Betul. Setuju. Akhirnya ya saya pulang ke rumah tuh. Saya ingat betul saya pulang ke rumah. Nah, ketika pulang istri saya nanya kan, kenapa mukanya cemerut gitu. Oke. Tumben. Ya, biasanya kan memang mukanya capek kalau pulang dari BPL, tapi ini kok cemerut kayak yang pada pikiran. Pikiran Istri saya atau nanya. Akhirnya saya bilang, saya jadi dosa, saya bilang.
Emang kenapa? Saya jadi menyediakan suatu lahan orang untuk berantem. Nah, Oh iya, iya ya. kurang lebih. Benar. Betul. Jadi jadi itu yang saya takutin gitu Oke. kan. Saya jadi dosa menyediakan lahan orang untuk berantem. Ya saya pasti kena dosanya gitu. Iya. Oke. Ya, terus istri saya tanya kan. Ya terus solusinya gimana? Ya, saya cuma 2 saya bilang. Berhenti liganya atau ada solusinya. Oh benar. Gitu. Ya istri saya coba bilang ya sudah, nanti juga Ketemu lah rajin-rajin ya. lah, nanti ada solusinya, biasalah berdoa atau apa minta petunjuk atau gimana. Nah sampai suatu saat itu ada Piala Dunia Rusia Oke. 2018. 2018 betul. Ya. Disitulah FIFA pertama kali bukan sosialisasi menggunakan lah ya. betul, video assistant referee sebagai alat bantu pengambil keputusan dari wasit. Iya betul. Gitu. Saya tonton tuh. Saya tonton, saya pelajari seperti itu gitu. Besoknya saya meeting dengan kru saya tuh di kantor. Saya cuma mau bilang, saya pengen pakai VAR. Respon pertama teman-teman saya itu ketawa, Kang. Iya. Coba tahu. Ya, ada satu bener teman sih. saya bilang, ya kalau mau mimpi mending tidur kata. Karena dianggapnya itu ya emang bener sih. Jauh banget, lebih ya. jauh banget. Betul. Dikit Gitu. masih ini. Saya tanya satu-satu, nggak mungkin. Cuman ada satu teman saya yang bilang bahwa kalau secara teknologi fasilitas yang sama persis seperti FIFA, Ya, memang betul. kita sangat tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu karena itu harganya juga miliar Yes. bahkan puluhan miliar. Tapi kalau kita mempergunakan teknologi yang tujuannya sama. Yang esensinya sama, mungkin bisa. Saya tanya, maksudnya gimana? VAR itu kan sistem kamera. Ya. Nah, dia bilang. Nah, kalau kita tidak mampu kamera yang mahal kan zaman sekarang kamera juga banyak. Banyak betul. Gitu. Betul. Ya udah, tuh solusi apa? Kita beli yang murah dulu pakai GoPro. Ingat tuh. Oke. Pakai GoPro, butuh berapa GoPro? Butuh sekitar 10 GoPro katanya. GoPro-nya berapaan? 1,5. Teman saya bilang, ya udah berarti 15 juta ya. Plus setek bengek alatnya, habislah 25 juta. Oke. Investasi pertama saya itu. Oke. Betul gitu kan. Jadi saat itu saya mengeluarkan uang pribadi untuk investasi itu. Nah, ketika pertama udah dibeli peralatan, nah ternyata ada masalah. Oke. Masalahnya adalah internet. Karena GoPro itu kan mempergunakan internet. Jaringan. Betul. Connect ini Tidak betul. pakai LAN kan, dia Yes, pakai internet. betul. Jadi ketika pakai internet, sinyal di sana di lapangan tidak bagus. Akhirnya patah-patah sudahlah clear. Hilanglah 25 juta pertama saya kan. Nah, sempat mau nyerah tuh. Sempat mau nyerah, terus saya bilang, oh berarti ketika meeting lagi teman saya bilang, ya salah satu caranya memang harus pakai LAN. Supaya pakai kabel, supaya tidak menggunakan internet tanpa kabel gitu. Akhirnya pakai LAN, dicoba. Nah, dicoba tapi tidak, karena kalau pakai GoPro kan tidak bisa pakai LAN, akhirnya yang bisa digunakan itu adalah kamera CCTV rumah, Kang. Kamera CCTV. Kamera CCTV. Oke. Kamera CCTV gitu Terus? kan. Butuh berapa? Butuh 8. Oke, 8 berapa titik? Nah, ternyata bisa. Oh masuk, bisa. Betul. Walaupun secara gambar pixelnya tidak begitu jernih banget seperti VAR, tapi jelas. Tapi gitu. jelas, Tapi nggak jelas bisa kelihatan. gitu. Dan bisa di replay dan bisa di slow motion. Ini keren. Seenggaknya paham. Betul. Dicobalah, setelah uji coba, kita coba. Ada satu pertandingan yang saya bilang ke para manajer itu, di pertandingan kalian kita akan coba untuk pertama kali aplikasikan video assistant referee versi kami. Oke. Betul. Dicoba tuh. Sampai menit ke-88 itu tidak ada kejadian apa-apa. Oke, yang belum menggunakan VAR berarti kan. Betul. Menit 90 di saat posisinya menentukan terjadilah handsball. Nah, oke nih sekolah nih. Betul. Ketika terjadi handsball, wasit ragu memutuskan bahwa itu handsball Atau apa enggak? tidak. Benar. Keraguan itu akhirnya wasit mengambil tindakan VAR. Oke. Dilihatlah VAR. Ketika VAR itu dilihat ternyata memang murni handsball. Oh, kena. Oke. Nah, penalti lah. Ketika penalti gol, pertandingan selesai.
di situ ada mukjizat. Gimana tuh? Tidak ada yang protes. Oh. Tidak ada yang marah. Semuanya menerima. Oke. Betul. Nah, mulai dari situlah saya makin optimis bahwa ini solusi supaya tidak ada pertengkaran, supaya tidak ada perselisihan lagi dan bisa menghormati keputusan wasit. Benar sih. Betul. Itu awal-awalnya adanya VAR. Wih, Keren. ngeri sih ini benar-benar terbaik. Alhasil setelah adanya VAR itu sekarang BPL makin terus-terusan ada kompetisinya, dan wasit pun makin dilindungi kan. Iya. Seperti yang tadi dikatakan, adanya pertengkaran mulai terkurangi Ya. ya. Udah terjawab nih pertanyaan saya dan undak-undak saya dari dulu. Ketika itu viral, itu ketika saya ada di lapangan tiba-tiba saya dapat miss call dari nomor Apa tuh? hampir 20 nomor yang tidak dikenal. Dikenal, 20 kali lah. Ini nomor siapa 20 kali nelpon saya tidak dikenal. Ketika saya angkat, selamat sore dengan Kang Jalu. Ya Pak, maaf dari mana? Saya Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Masya Allah. Saya mau datang ke tempat Anda sekarang untuk lihat VAR. Dan langsung dikunjungi oleh Pak Menpora saat itu. Oke. Makin viral lah itu. Jadi 5 stasiun TV datang atau apa semuanya VAR. Sampai akhirnya netizen di seluruh Indonesia membanding-bandingkan. BPL aja bisa pakai VAR. Nah itu kalimatnya. Betul. Kenapa Liga 1 tidak? Ya benar. Jadi di forum inilah saya juga harus klarifikasi. Oke, gimana nih? Bahwa VAR yang kita gunakan memang bukan standar FIFA. Yes, betul. Karena kami tidak mampu. Nah, Betul. oke. Tapi kami mau. Betul. Nah, yang PSSI harus lakukan atau Liga Indonesia harus lakukan memang VAR-nya harus standar FIFA. Iya, betul. Nah, kami ada apa? Jadi tujuannya VAR itu buat kita sendiri yang memang tujuannya cuma satu supaya semua orang bisa belajar menghargai keputusan wasit. Ya, betul. Dan kalau sifatnya video replay itu kan tidak bisa dimanipulasi. Ya, benar ada bukti. Jadi yang sampai viral kemudian dibanding-bandingkan banyak netizen dan akhirnya di podcast ini juga saya bilang bahwa BPL oleh PSSI dilarang menggunakan VAR. Waduh. Ada dampak. Waduh. Ngeri sih. Ada dampaknya juga ya ternyata. Jadi musim sekarang BPL memang sesuai rekomendasi dari PSSI kita dilarang menggunakan VAR. Tetapi kalau berbicara bahwa BPL itu swasta, tidak di bawah naungan PSSI dan FIFA, sebetulnya kita boleh. Saja. Cuman saya dengan tim sudah mengambil keputusan bahwa kita bukan orang-orang yang mau melawan atau seperti apa, karena dengan cara melawan itu jadi contoh yang tidak baik. Betul. Jadi keputusan dari PSSI itu tentang tidak boleh mempergunakan VAR itu kita terima, tapi saya selalu mental ya. Mental para pemain di BPL alhamdulillah sudah terbentuk. Jadi sampai sekarang keputusan wasit mereka hormati walaupun tanpa VAR. Itu paling penting. Esensi sepak bola tuh bukan masalah hasil pertandingan, bro, gitu kan. Betul. Tapi ya kalau Liga Inggris kan kalau gue ngeliat antara saling menghormati keputusan wasit, pemain bahkan penonton kan. Betul. Nah, di Indonesia itu kalau saya ngeliat, kalau dari pandangan yang awam aku belum melihat dalam hal itu. Oke, tapi ya mungkin BPL bisa memberikan contoh misalnya dengan cara yang berbeda ya. Jalo itu keren banget sih, beneran keren banget. Berarti VAR itu bertahan nyampe 3 tahun ya? Dari 2018 sampai 2021 kemarin. Ya 3 tahunan kan. Dan untuk musim sekarang berarti udah agak pakai VAR lagi ya? Iya, dan saya hangus uang investasi VAR. Nah itu sih. Aduh. Iya mulai, karena kalau investasi yang cukup besar, investasi yang cukup besar mulai Gitu dari ya. dulu itu 25 juga saya beli GoPro sampai ya habis sekitar ratusan lah ya, untuk yang kan kalau setiap tahun kan kita tetap Upgrade tuh gimana? upgrade Betul, kamera pastinya. dan lain-lainnya. Iya sih, bener banget. Aduh, tapi ya udahlah. Tapi kita doakan aja sih semoga sepak bola Indonesia bisa menggunakan VAR standar FIFA-nya gitu kan. Tapi ya saya juga jadi apa ya? Gimana tuh? Saya Muslim gitu. Jadi Allah itu adil buat saya. Gimana? Ketika kita dilarang VAR, BPL kita disiarkan di video.com. Wih, keren. oh udah bisa Masya di video. Sudah. Biasanya kan YouTube kan biasanya Iya. kan. Betul. Sekarang sudah di video.com. Jadi kalau
Jadi di video.com itu ada Liga Italia, ada Oke, Liga ada Spanyol, Iya, ada benar. Liga Inggris, Betul. dan ada Liga BPL. Ngeri loh. Oh jadi buat orang-orang yang pengen nonton BPL tuh sekarang udah ada di video.com. Ada di video.com. Aduh Oke. mantap. Mungkin ada timnya Keren, yang suka betul, teman-teman bisa ditonton aja tuh di video.com gitu kan. Betul. Oke, membahas tentang sepak bola Indonesia nih. Ajalu kita masih ngebahas itu. Saya pengen tahu nih pandangan Ajalu tentang anggaplah ya permasalahan kemarin, kericuhan, kanjuruhan, ya nggak sih, Masya ya Allah. nggak sih kan? Betul. Itu benar-benar itu bisa dikatakan tragedi yang benar-benar kayak bagi kita lah kayak pencinta bola sangat disayangkan. Nah, kalau dari pandangan Ajalu sendiri tentang kejadian itu kemarin kayak gimana tuh? Kanjuruhan tuh Malang. Ya merinding sih gitu kan. Saya juga merinding, saya juga nonton videonya gitu. Yang pasti ini kan tamparan cukup keras. Yes, betul. Buat seluruh insan sepak bola di Indonesia harusnya sama-sama berpikir. Betul gitu. banget. Jadi saya ingat betul, saya nonton itu walaupun tidak nonton di stadion, saya ingat betul saat itu ketika Arema dengan Persibaya saya nonton di rumah. Nggak tahu, saya tiba-tiba pengen nonton dan itu pun walaupun di handphone gitu di rumah saya lihat setelah selesai pertandingan saya dapat kabar dari teman saya di Jakarta pertamanya. Oke. Di Malang ada yang meninggal 2 orang katanya. Di mana di stadion? Iya katanya 2 orang. Mendengar 2 aja, Oke. saya udah Merinding wah lah ya. ini berhenti sepak bola gitu kan. Karena saya orang sepak bola yang harus mengamati sepak bola juga. Betul. Gitu. Wah ini saya coba tanya ke teman saya di Malang. Ya. Gitu. Ketika saya tanya ke Malang, berubah lagi angkanya jadi 27. Oke. Awal. Masya Allah. Makin merinding lah. Gitu. 27 gitu kan. 1 jam kemudian naik jadi 60 kan. Iya, betul. Dan last minute jam subuh kalau nggak salah itu ketika ada preskon dari Pak Kapolri kalau nggak salah ya. Itu di 120 berapa ya saya lupa, 123, 127. Ya ada 120. Gitu, ya. Dan memang sampai terakhir sekarang itu kan di 135 totalnya yang ya itu adalah musibah sepak bola kedua terbesar di dunia. Dunia kan? Dunia. Betul. Jadi ini sebetulnya ada momentum untuk memperbaiki sepak bola Indonesia dari segala aspek. Saya sudah sangat setuju dan saya sangat appreciate terhadap Pak Presiden Jokowi ketika ada kejadian ini, beliau langsung telepon Presiden FIFA. Betul, beliau langsung mengurus Pak Erick Thohir untuk ketemu Presiden FIFA untuk melakukan lobby-lobby. Karena kalau saat itu presiden atau pemerintah tidak turun campur, sudah dipastikan bahwa sepak bola kita di-bench, dibekukan bisa sampai 8 tahun. Wow. Ya, kayak apa sepak Gak bola kebayang. Indonesia Gak tidak ada. ada Betul. selama 8 tahun. Makanya saya sangat apresiat sama Pak Jokowi, Pak Erick Thohir saat itu, gitu kan. Dan saya juga sangat menyetujui rekomendasi dari tim gabungan pencari fakta Kanjuruhan yang salah satunya memang harus merenovasi stadion-stadion yang ada di seluruh Indonesia. Karena stadion di Indonesia rata-rata dibuat hanya untuk kepentingan PON atau Porda. Oh iya kalau ada kompetisi-kompetisi itu Kalau betul. ada event multi-event Masuk seperti itu saja. renovasi atau gimana? Betul. Makanya solusinya adalah ya itu harus direnovasi, betul, supaya bisa standar FIFA. Gitu. Banyak stadion. Jadi stadion di Indonesia itu tidak usah harus mewah-mewah, bagus-bagus. Yang penting mungkin kecil, tapi tentu ya rumput lapangan dan lain-lainnya standar. Kemudian single seat, itu wajib juga. Kemudian akses Pintu masuk keluar. betul, akses dan penerangan terutama. Ya salah satu memang yang kemarin itu kan ramai kenapa main malam. Iya benar. Ya berbagai macam pasti punya kepentingan lah. Betul. Kalau broadcast kan pasti bicaranya rating. Iya benar. Betul. Tapi kalau dari aspek sepak bola memang tidak ingin terlalu malam karena ya
Coba aja kalau Anda nonton Persib mainnya jam 9, 11. jam 9. Ya enak juga Baru kan. beres 11. jam 11 bisa Betul. nyampe rumah jam 1 jam 2 Bener, gitu kan. bener. Dan itu juga tidak bagus baik buat supporter maupun buat pemain Pemain, gitu. ya. Jadi sebetulnya adalah titik temu, saya pikir kalau sepak bola Indonesia itu disiarkan sore hari juga itu pasti penontonnya tetap banyak, ratingnya tetap pasti tinggi gitu. Nah, kalau untuk yang balik lagi ke Kanjuruhan ya memang ya mudah-mudahan bisa bisa diselesaikan dengan baik. Betul-betul bisa menjadi cambuk lah gitu. Nah, di podcast ini juga saya pengen ngasih harapan ke federasi atau instansi sepak bola yang betul. buat bapak-bapak atau federasi yang selama ini memang saya tidak menyalahkan bahwa Anda tidak bisa mengurus sepak bola. Tapi minimal tolong berikan kesempatan itu kepada orang-orang yang memang punya integritas, punya kemampuan untuk mengurus sepak bola. Betul, Nah, betul. salah satu juga ya coba pikirkan kalau yang menjadi korban itu anak Keluarga atau kita. cucu dari atau keluarga dari Anda Betul, gitu. betul, Itu betul, yang betul. juga harus dipikirkan gitu. Sampai kemarin tuh saya ada anekdot sama teman-teman. Saya kan baru punya anak laki-laki nih. Baru lahiran seminggu kemarin. Saya kasih namanya Muhammad Karim Benzema kan. Oke. Gitu. Karim Benzema lah. Striker Prancis. Terus teman saya nanya, "Wih, namanya Muhammad Karim Benzema udah pasti jadi pemain bola." Terus saya bilang, "Enggak. Oke, tapi Anak saya akan saya larang jadi pemain bola. Anak saya harus jadi pengurus bola." masih di bola tapi bagian Ya. pengurus. Oke. Teman saya nanya, "Kenapa?" Kenapa? Ya, sehebat-hebatnya pemain bola, kalau pengurus bolanya tidak bisa mengurus bola, Maka si pemain. bolanya juga mati kan sekarang. Betul. Benar sih. Iya, Iya. gitu. Karena pemain bola tuh banyak. Iya, benar. Yang bisa ngurus bola itu yang tidak banyak. Ini gini, keren nih aja lo bener. Oke. Paham. Iya benar. Pemain bola tuh banyak banget, tapi kalau untuk orang yang mengurus kita perlu orang yang profesional dalam hal itu ya, paham Betul. juga. Tidak punya kepentingan, Kang. Ini salah satu juga saran saya nih buat federasi kan. Sudahlah. Gitu statuta PSSI kalau bisa memang diamandemen gitu. Pemilihan exco memang murni gitu. Jadi tidak ada money politik di sana. Kemudian kalau bisa pemilik klub itu tidak boleh jadi anggota exco supaya tidak ada konflik kepentingan di sana gitu. Ya sebetulnya kalau misalkan siapa ketua PSSI yang paling cocok? Kalau gitu orangnya gimana tuh? Nah, kalau seperti itu mah akan setiap tahun ada pertanyaan. Yes, betul. Tapi kalau saya berpikir kenapa tidak dibikin suatu sistem yang membuat ketua PSSI ini adalah orang terbaik di seluruh Indonesia. Contohnya gini, kita itu kan ada asosiasi kota, Yes. kabupaten, Betul. Sama provinsi, sama pusat. Ya, nasional. Contohnya gini, untuk menjadi ketua asosiasi provinsi harus diambil dari ketua asosiasi kota atau kabupaten yang kota dan kabupatennya melakukan sepak bolanya secara Bagus. sukses. Ya. Benar. Jadi terlihat, betul. Terlihat bukti nyata gitu. Ya. Kalau di kota kabupatennya itu sukses mengurus sepak bola, Anda boleh layak naik ke provinsi. Ya, betul. Nah, dari provinsi juga gitu. Siapa yang mau jadi ketua PSSI yang bisa mengurus sepak bola di provinsinya cukup baik. Gitu. Jadi memang ada standarisasinya. Oke. Kalau sekarang kan yang saya lihat ya siapa yang bisa ya kalau saya ditanya, "Ajalu siapa ketua PSSI menurut Ajalu yang paling cocok sekarang?" Erick Thohir. Cuman permasalahannya beliau mau apa tidak. Betul, itu satu. Itu. Beliau kan sibuk, tidak mungkin ada waktu. Nah, itu salah. Ketua PSSI itu tidak usah capek. Ya. Ketua PSSI itu cuman harus punya power, punya relasi ke pemerintahan yang baik. Nah, ke bawahnya pekerjaan rutinitasnya itu dikelola oleh orang-orang yang punya integritas dan profesional. Ya, itu tadi. Itu benar. Itu aja gitu. Benar. Sebetulnya bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Betul. Dan dia mempunyai plan yang baik lah ya terhadap sepak bola Indonesia. Jadi
Kalau ngomongin sepak bola Indonesia tuh sebenarnya tuh kalau kalimatnya kayak gini, ada apa sih dengan sepak bola Indonesia? Gimana aja lu? Kalau jawab dengan itu. Kalau pertanyaan sesimpel itu deh pokoknya mah. Gimana pandangan aja lu tentang sepak bola Indonesia tuh sebenarnya? Sepak bola Indonesia kayak apa ya? Kalau ngomongin mafianya ada. Waduh. Ada itu ya. Ada. Oke. Orang baiknya, orang jujurnya juga Ada masih juga. banyak. Nah. Ya, kalau ada apa sepak bola Indonesia cuma satu kata saya sih, harus revolusi. Wow. Betul. Brother. Perubahan yang besar-besaran baik di federasi, di asosiasi gitu maupun di klub gitu. Bener sih. Karena apa ya, kalau saya pribadi lihat karena suka gak suka untuk mayoritas Indonesia itu ketika pecinta sepak bola, wah gila banget. Betul. Kita main di Malaysia penonton kita ada. Ya. Secara ASEAN lah ya. Betul. Kita main Singapura, Indonesia selalu ada gitu Betul. loh. Ada gitu orang-orang Indonesia yang nyempatin untuk nonton kayak gitu kan. Sayang banget kalau misalnya itu nggak dikelola dengan baik. Makanya dengan Apalagi sekarang pelatihnya cukup bagus ya, Sintayong. yes. Beneran loh ngomongin. Aduh, tapi kita ngomongin pelatih timnas aja kemarin pas pertama kali masuk ya, pertama kali itu kan cuma netizen banyak yang bilang kayak berhentikan lah atau kayak gimana. Mereka nggak ngerti prosesnya gimana sih. Nah kalau aja lu sendiri gimana tentang timnas dari ini seru nih. Kita Timnas kita tuh memang bagus ya. Jadi saya bagus banget kalau saya pribadi. kebetulan mengikuti timnas itu dari zamannya Luis Milla. Luis Milla, bener. Wah, Pertama kali Luis Milla datang ke Indonesia itu datang ke Bali dan kebetulan saya yang menyambut di Bali saat itu. Oke. Betul. Saya ngobrol dengan ada teman saya Bayu Bes, dia penerjemahnya gitu ngobrol. Jadi saya tahu lah. Kemudian ketika Luis Milla pun berhenti kontraknya, netizen kan komentar. Iya. Saat itu sepak bola Indonesia juga sudah bagus ditangani oleh Luis bener, Milla. setuju. Gitu Ada perubahan. Ada perubahan. Ketika mau spekulasi ke Sintayong, banyak yang tidak setuju juga saat itu gitu kan. Tapi apa yang dilakukan Sintayong sekarang juga hasilnya luar biasa kan. Bener. Sepak bola kita lagi bagus-bagusnya gitu kan. Nah sampai kemarin kan ada di sosial media Instagram atau ya Instagram kalau nggak salah bahwa Sintayong juga bilang kalau Pak Iwan ketum PSSI-nya mundur, dia juga akan mundur kan. Oh itu ya. Gitu. Rame juga masalah-masalah seperti itu. Jadi kalau timnas sekarang saya pikir hanya tinggal ya bahasa gampangnya gini. Sepak bola kita, industri sepak bola liga kita itu kan kalau bicara jujur itu tidak bagus-bagus amat. Oke lah, masih banyak harus dibenahi lah ya. Banyak sekali yang harus dibenahi. Tapi timnasnya bisa bagus. Artinya apa? Kalau liga kitanya sangat bagus, kayak apa timnas kita nanti? Nah, ini sederhana nih kayak benar. Aku setuju. Bener banget. Apalagi sekarang kan timnas Indonesia udah nembus Piala Asia kan. Itu ngeri banget, itu sejarah loh. Dulu kita bisa masuk Piala Asia karena kita tuan rumah kan. Sekarang benar-benar kayak proses yang dicetak dua-duanya. Kualifikasi ya betul. Kualifikasi gitu gitu Piala kan. Dunia nanti kan tahun depan di kita tuh. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Kita itu benar-benar ini banget. Tapi tadi setuju dengan kalimat kalau misalkan Liga Indonesianya dibenahi dengan baik, maka itu bakal mempermudah terhadap timnasnya. Tapi yang saya lihat sih sekarang kayak pelatih-pelatih Indonesia udah mulai berkelas. Luis Milla Persib. Betul. Bali United itu siapa tuh? Udah ada 3 pelatih yang top ini kan, itu enak tuh. Itu adalah transformasi yang cukup baik buat sepak bola Indonesia. Betul. Gitu. Jadi kalau cuman Sintayong saja yang bagus jadi pelatihnya, berarti hanya pemain-pemain timnas aja yang akan dapat ilmu kan? Yang dilatih Sintayong. Tapi kalau di klub Persib dengan Luis Milla, Persija dengan Thomas Doll, itu keren PSM dengan Tavares, kemudian Madura dengan pelatihnya. Nah, makin banyak pelatih-pelatih bagus di Indonesia, itu kan artinya pemain-pemain potensialnya juga akan sangat bagus. Nah, itu yang memudahkan Sintayong. Betul. Sebetulnya arah sepak bola Indonesia itu sudah mengarah ke jalur yang baik, yang benar. Betul. Cuman memang ada musibah, betul. Dan musibah itu harus membuat kita introspeksi diri. Betul. Oke, betul. Ya sih ya mungkin buat para netizen lah ya atau pengamat sepak bola atau siapapun juga gitu kan, kita yang mencintai bola, sahabat podcast ya, trader juga yang suka bola gitu kan. Ini bisa dilihat nih video hari ini kalau jadi penonton tuh bagusnya harusnya kayak gimana sih? Kira-kira aja. Iya sih. Kan penonton bisa kayak gitu, kayak kita aja. Anjir lu gagol nih, gua gampang kayak gampain kan. Supporter maksudnya. Supporter tuh emang waduh, tapi harus kita mendoakan yang baik lah ya. Ya, memang apa ya? Saya juga
kalau ke stadion kan statusnya pasti supporter. Iya supporter Iya. lah ya, betul banget. Supporter itu memang hal-hal yang ya kan supporter bebas kan. Bebas lah. Dia mau Kebebas- teriak freedom, apa, betul. anjing apa. Iya benar, misalkan penting gue wasit suka lah goblok ya. atau apapun gitu. Betul. Supporter Iya. itu bebas. Nah, sekarang itu kan Kemenpora lagi merancang atau mengeluarkan saya lupa. Jadi tentang undang-undang supporter. Oh, Betul. bagus nih. Nah, Gimana nih? saya juga kemarin juga sudah menyarankan ke PT LIB di stadion-stadion yang mempergunakan videotron e-bot pinggir lapang. Oke. Ya. Kan itu yang suka berganti-ganti iklan-iklan tuh kan produk-produk iklan gitu, atau tulisan itu mungkin bisa disisipkan mengenai regulasi Oke. law of the game. Nah, kenapa penonton sering marah-marah Ya. ketika keputusan wasit tidak Tidak sesuai sesuai. dengan hati nuraninya? Benar. Betul, tidak sesuai dengan kepentingannya kan itu. Iya, benar. Nah, jadi gini, kalau saya tim A, Ya. saya Persib nih, Oke. gitu. Dan kalah kumaha ge pengen Persib menang. Menang, pengen menang. Betul. Hati kita benar. Istilahnya lawan bola karena punduk ge Harus hands-in. harus Aman teu harus ya, hand benar. gitu ya. Hati nurani kan yang bicara, benar. Karena punya kepentingan. Ya, betul. Nah, disitulah peran edukasi law of the game. Betul. Coba Anda bayangkan di dalam stadion itu ada elemen wasit, Yes. Ya. pemain, Oke. pelatih, penonton. Ya. Betul? Itu kan yang ada di sana. Iya, stadion ada 4 itu. Satu pertanyaan saya, yang tahu tentang aturan siapa? Wasit. Wasit. Bagaimana di dalam sebuah pertandingan yang ada 4 elemen tadi, yang Semuanya. tahu aturan detailnya cuma wasit. Benar. Jadi kalau penonton marah-marah itu wajar karena ketidaktahuan. Oh iya. Betul sih. Betul. Benar sih. Pelatih dulu ada kasus lawan kalau nggak salah saya lupa Persela Lamongan dengan mana yang nil pelatihnya saya lupa Neil Major atau siapa dia marah-marah tentang tentang rule law of the game. Nah, karena memang kurang paham tentang law of the game tapi ketika dijelaskan akhirnya baru clear. Nah, artinya orang itu akan tidak emosi kalau dia tahu aturan. Kalau dia paham edukasi tentang aturan, benar. Nah, itulah tugas salah satunya supaya nantinya ketika nanti kita masuk ke lapang itu udah enjoy. Ya, benar. Karena memang sepak bola Indonesia itu kenapa sering ribut karena dari pertama datang aja dibuat tidak enjoy. Contoh, Gimana tuh? saya mau nonton Persib lah misalkan. Ya. Udah macet belum, Kang? Oh. Macet lah udah Pak, emosi Kayak ya. kan? Ngantri. Tiket. Iya. Beneran, benar. Menang tiket mahal. Iya. Kadang-kadang dulu mah belinya di calo. Ciao. Iya. Betul, harganya seberkali lipat. 3 kali lipat. Pas asup ke stadion, tempat diuk. Nah, Aduh. bener itu bener makin emosi kan. Makin emosi kan, karena bawaannya Udah sudah gak enak. tidak mood kan. Coba kalau itu dirancang dari awal, itu dibikin enak. Kayak sekarang kan peraturannya bahwa stadion itu harus single seat. Nonton bioskop Kang, kita mau datang jam berapapun, Udah mau booking, udah enak. pertandingan mau nonton Jam film, berapa? mau habis tinggal 5 menit lagi kursi kosong itu ya Tetap kosong weh. hak kita benar. Itu. Benar. Kalau dulu kan saya pernah tuh di Stadion Siliwangi kalau nggak salah, memang belum single seat, cuman dikasih nomor aja tuh sama panpelnya. Ketika saya masuk, Kang, Pak punten ini nomor saya. Kang diuk mah di mana we da KBG sarua cenah. Kurangnya edukasi. benar pikiran. Jadi hal-hal seperti itulah gitu. Jadi memang PR sepak bola Indonesia itu banyak. Tapi ingat, sebanyak-banyaknya PR kalau dikerjakan akan selesai. Iya, Menimbulkan hal yang baik juga. Betul. Ya. Waduh, keren sih ini aja lo bener. Ini beneran ngebuka pemikiran saya banget. Bener-bener serius. Kenapa orang itu nggak paham dan nggak sesuai dengan hatinya? Karena dia nggak paham dengan edukasinya. Betul. Itu pola pertama. Iya. Ya, dan mudah-mudahan itu bisa dibenahi lah ya. Tapi kalau Amin, untuk amin. ngomongin timnas Indonesia, jujur saya pribadi sekarang dalam kalimat yang lagi seneng, lagi bahagia. Kita masuk Piala Asia Masya dengan Allah. pelatih yang berbakat. Ya mudah-mudahan ini bisa bertahan juga Amin, amin, dengan betul, baik betul. gitu. Li. Oke, sekarang kita berbicara balik lagi ke BPL. Ajalo tuh sekarang lagi ada kompetisi Liga Anak ya. Ya, Nah, betul. untuk kepikiran membuat kompetisi Liga Anak itu di mana tuh inspirasinya? Jadi gini, hampir musim ke-6 atau 5 Ya. tahun bergulir BPL, Ya. banyak omongan-omongan, kalau BPL tuh bisnis profit oriented. Saya bilang iya, karena saya hidup memang dari BPL. Oke. Itu saya tidak punya pekerjaan lain-lain. Iya.
Fokus di Ya situ. fokus memang di BPL karena buat saya kalau saya fokus mengerjakan segala Sesuatu. sesuatu pasti ada hasil. Setuju. Betul. Nah, ketika di situ banyak akhirnya saya coba berpikir kan BPL tidak pembinaan, Kang. Kalau BPL itu murni entertain. Oke. Packaging liganya apanya kita buat se-entertain mungkin gitu. Karena itu untuk menarik sponsor. Betul. Nah, saya kepikiran, wah saya nggak adil kalau saya tidak membuat sebuah kompetisi buat anak-anak gitu. Karena ya namanya anak-anak juga pengen lah di package seperti BPL liganya gitu kan. Nah, kebetulan saya saat itu dapat tawaran dari Presiden POSBI. Jadi POSBI itu Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia. Oke. Gitu SSO forum SSB-nya lah. Oh, sekolah sepak bola gitu ya. Betul. Jadi kan itu ada tingkat nasional, ada tingkat provinsi, ada tingkat daerah. Saya ditunjuk jadi Ketua Umum POSBI Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Betul. Dan ketika itu pertama kali saya ditawarkan, oke, saya bilang sanggup. Nah, saya sekarang lagi menyusun pengurusan POSBI dan alhamdulillah Dewan Pembina Utama kami POSBI Jawa Barat yaitu Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil. Beliau jadi Dewan Pembina Utama di POSBI ini. Nah, apa sih POSBI itu? Ya intinya adalah bagaimana menyelenggarakan kompetisi usia dini yang secara rutin dan kontinu. Gitu. Nah di Jawa Barat ini khususnya memang masih kurang, tidak kontinu. Itu akhirnya dibikinlah karena ada usianya mulai 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Betul, ada 7 kategori usia yang harus digelar setiap tahunnya. Nah, akhirnya kita coba menggelar semua usia secara bertahap. Liga usia 14 sudah jalan gitu. Dan ya alhamdulillah usia 10, 11, 12 itu Liga Anak Jabarnya diambil sponsor utamanya di Dimex. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat Dimex, terutama sama Pak Supriyadi, Pak Hadi, Pak Andre, pada direksi Dimex yang mau konsen ke sepak bola usia dini gitu. Karena ya di usia dini lah mereka butuh bantuan support lah gitu. Karena ya bagaimana kita punya pemain timnas yang bagus kalau kompetisi di usia dininya tidak diperhatikan ya, tidak diperhatikan. Setuju. Gitu. Jadi mudah-mudahan tiap tahunnya bisa rutin lah. Dan tahun ini baru digelar. Tahun ini betul. Oke, untuk usia berapa itu? 10 sampai? Yang akan digelar itu 10, 11, 12 sama 14. 13, 15, 16-nya itu tahun depan. Tahun depan. Jadi sistemnya kita selesaikan dulu, habis selesai baru kita lanjut lagi. Benar. Oke, sip, mantap sih tahun ini kita gelar. Oke, jadi hampir kayak sesama kayak apa namanya itu Liga BPL-nya juga berarti ya? Betul. Jadi konsep segala sesuatunya baik usia Liga Anak Jabar juga disiarkan video.com. Kemudian di kita juga ada statistik pertandingan gitu. Dan penghargaan pemain kita juga lakukan. Jadi apa yang saya lakukan di BPL akan kita terapkan di POSBI di Liga Anak Jabar usia 10 sampai 16 tadi. Bagus lah ya, berarti sekarang anak-anak usia dini itu udah mulai bisa diperhatikan sih kok. Betul. Dulu kan emang anak usia dini juga kadang-kadang kan nyari kompetisi itu susah gitu loh. Betul. Kayak saja teman-teman saya kan ada tuh kayak di Lembang itu kan banyak. SSB disebutnya kan, sekolah itu banyak. Cuman mereka kayak gak tahu ini kita diriin SSB, tapi kita mau tadi itu permasalahannya lawannya di mana, terus kompetisinya juga di mana. Paling kan terkenal dulu tuh kalau SSB itu kayak Suratin, Danau atau apalah ya kayak gitu. Dan sekarang udah ada BPL, keren sih, makin bisa nambah lagi lah ya. Betul. Kayak gitu. Oke, untuk Kang Jalo nih, Jalo ada gak ada saran gak sih buat apa ya kayak buat minimal buat Jawa Barat dulu deh untuk mengembangkan sepak bola di Jawa Barat itu seperti apa? Kira-kira untuk para media kayak gimana? Boleh. Ya, setelah saya pelajari memang sepak bola di Jawa Barat lah khususnya saya pelajari di Jawa Barat itu yang pertama memang kurang kompetisi yang kompetitif. Kurang kompetisi lah ya. Itu satu. Yang kedua, ketika ada kompetisi tidak ada scouting. Betul. Tidak ada scouting. Nah, ketiga memang belum punya data mengenai statistik. Nah, itu penting. Gitu. Makanya kita kerjasama dengan salah satu vendor statistik sepak bola namanya Kickstat. Jadi setiap pemain itu punya data, punya reportnya. Jadi di Liga Anak Jabar itu nantinya punya semacam report, Kang. Jadi report itu dia passingnya berapa kali, headingnya berapa kali, semuanya itu punya datanya. Nah,
Karena data itu buat portofolio si pemain itu sendiri nanti ke depannya gitu. Nah, ketika mereka punya portofolio bagus, kemudian disiarkan di video.com, nanti ada recordnya. Nah, ketika itu kan, ketika pemain itu bagus kan, ketika direkomendasikan ke tim yang lebih keren, pelatihnya kan cuma tinggal lihat. Oh, ke portofolio itu. Portofolionya ada, videonya ada, gitu. Itu yang lebih mudah. Nah, yang terakhir mungkin kurangnya di sepak bola Jawa Barat adalah, nah ini nih peran perusahaan-perusahaan besar yang mau terjun ke dunia sepak bola melalui CSR. Oke, gimana? Nah, jadi gini, siapa yang melatih pertama kali kita bermain bola adalah orang yang sedikit mengerti bola di kampung halaman. Betul. Kan itu? Betul banget. Orang terdekat lah. Orang terdekat. Yes. Apakah orang itu punya lisensi ilmu sepak bola? Enggak kan? Enggak, benar. Betul. Benar. Nah, ketika kita sekolah sepak bola, ya, dilatih sama orang yang tidak punya ilmu sepak bola, mau jadi apa pemain bola kita? Oke, benar. Nah, di sisi lain adalah pelatih ini bukan tidak mau punya lisensi. Oke. Pertama memang mungkin secara finansial mahal. Ya, untuk lisensi. Karena kalau SSB di kampung itu kan bayarnya paling berapa sih kan? Ya, 5.000 perak, 3.000 perak. Ya, daftar 15.000, ya, gitu kan. 30.000. Nah, disitulah peran. Jadi saya sih berharap, makanya nanti Posbi rencananya akan bikin yang namanya, nah ini ada kamera, siapa tahu nih di D-Max punya CSR untuk membuat program lisensi kepelatihan di kampung-kampung, di desa-desa, supaya mereka punya ilmu gitu. Ya kalau punya ilmu kan melatihnya juga dengan baik dan benar. Iya, betul, dengan ilmunya. Itu salah satu program Posbi yang akan kita coba lakukan. Supaya nanti tidak ada istilah katanya pelatih timnas kita juga masih melatih passing. Iya, kan harusnya kan itu udah dari itu dasar kan dari banget. basic, itu dari dasar gitu. Jadi kalau itu dari dasar, permasalahan itu kan sudah tidak ada lagi lah. Itulah beberapa program yang ingin kita jalankan. Minimal kompetisi yang kompetitif, kemudian ada scouting, kemudian ada statistik pemain, kemudian ada lisensi pemain gitu. Nah ini yang tapi ya sepak bola Jawa Barat tidak bisa berubah hanya karena seorang Jalu aja, tidak. Setuju. Gitu. Banyak butuh peran serta semuanya sih. Butuh peran serta semuanya gitu, dan support dari yang lainnya. Yes, dengan pemahaman yang sama lah ya. Makanya kayak gitu, dengan tujuan yang sama juga, maka bakal terjadi sepak bola ini. Oke, Jalu nih untuk ngomongin sepak bola tuh bener-bener wah detail banget ya guys. Kita pun nambah ilmu juga mungkin buat sahabat podcast dan sahabat tradernya yang sering nonton podcast kita kan. Jadi mulai terarah nih, oh ternyata yang cinta sepak bola tuh gini mulai ada pemasukan lah ya. Apalagi dengan yang tadi kalau misalkan punya kemauan untuk mengikuti lah ya, untuk sebuah perusahaan atau kayak gimana, bisa bareng-bareng sama BPL juga untuk anak. Nah, sekarang kita berbicara karena udah di ruang lingkup trading forex di D-Max. Orang tuh udah mengenal di D-Max itu tentang pusat edukasi bisnis trading gitu kan. Saya pengen tanya, Jalu sendiri udah pernah gak atau mendengar gitu kan atau masuk ke ranah bisnis trading forex? Gimana nih? Tawa nih, curiga di bawah. Ya, kalau kita bahas ke situ, karena kan untuk itu kita nggak mengenal mau siapa dan dari mana, mau siapa berapa atau gimana, semua kalangan kan. Nah, kan Jalu pernah gak sih dengar atau gimana gitu? Saya tuh 16 tahun di dunia forex. Gitu. Wow, luar biasa. 16 tahun. Ya, bahasanya ketika kalian masih sekolah. Betul. Udah saya sudah terjun di dunia forex trading. Gitu. Keren sih. Saya punya cerita ini. Gimana? Ini yang mungkin bisa di apa ya? Ini tidak di dunia sepak bola ini. Ada cerita bahwa saat itu kuliah, saya cuma lulusan D3 gitu, dan ketika saya tahun kedua, saya itu sudah kerja di salah satu perbankan di Bandung. Jualan kartu kredit, Kang. Sales kartu kredit gitu. Nah, jualan kartu kredit sampai satu titik saya masuk ke dunia forex. Betul, karena saat itu saya bukan sebagai investor tapi sebagai marketing. Yang namanya marketing itu pasti kan dapat komisinya dari penjualan lah. Iya, betul. Nah, saya masuk ke dunia forex itu karena melihat ada satu perusahaan yang
si marketing itu komisinya gede-gede gitu. Bisa tahun 2000 itu ya. Tahun 2000 itu pang 50 juta, 60 juta gede banget itu kan. Iya, dari sekarang juga gede. Iya, gitu kan. Oke. Nah, saya tertarik kan. Karena saya basicnya misalnya bukan orang ada gitu. Saya juga saya asli Purwakarta, saya merantau ke Bandung tuh pengen merubah hidup kan. Gitu. Saya ngeliat kok orang bisa ya dapat penghasilan 50 juta. Terus saya tanya kan ke manajernya, itu direktur atau apa? Karena logika saya mengatakan kalau penghasilannya gede Udah pasti sekelas direksi atau apa. Betul. Gitu. Ternyata enggak, itu marketing yang baru kerja 6 bulan katanya. Wih, kok bisa ya? Nah disitulah saya mulai menggeluti bisnis forex trading gitu kan. Saya masuk, nggak lama loh. Saya cuma butuh 1,5 tahun untuk langsung jadi kepala cabang. Wow. Betul. Jadi saat itu saya sukses di usia 22 tahun lebih. Saya sudah jadi kepala cabang. Betul. Dan usia 24 saya menjadi kepala cabang terbaik di seluruh perusahaan forex di Indonesia. Wow, luar biasa. Ngeri. Oke. Ternyata ini senior kita. Trading itu. Dan kemudian saya sampai last minute memang saya dari marketing forex akhirnya punya perusahaan forex. Wow. Punya perusahaan forex. Punya perusahaan forex. Ngeri dong. Keren. Gitu. Jadi kalau misalkan saya senang create orang. Jadi kan keberhasilan saya sebagai seorang manajer saat itu atau direksi adalah bagaimana staf-staf di bawah saya itu sukses. Ya, betul. Ketika di Semarang saya punya staf sekitar berapa ya, 20-30 gitu. Itu 20 orangnya itu sekarang udah jadi kepala cabang semua. Wow. Gitu. Nah, ada sedikit efek terhadap dunia sepak bola saya. Orang bilang Jalu tuh bagus relasinya. Jalu tuh jago ngomongnya, jago presentasinya. Saya kasih bocoran. Itu semuanya saya peroleh dari forex. Wow. Gitu. Itu semuanya ilmu Pembelajaran ilmu, itu. ya. Oke. Saya bisa meyakinkan sponsor. Ya. Saya bisa melakukan presentasi dengan baik. Itu ilmu yang saya peroleh semuanya dari forex. Oke, ngeri. Dan diaplikasikan di sepak bola. Dan diaplikasikan di sepak bola. Keren. Ngeri sih. Oke. Pertanyaan simpelnya nih aja lu, kalau kita berbicara forex gitu kan, yang ada dari pandangan aja lu tuh kayak gimana sih forex tuh bagi orang-orang awam ya, khususnya kita yang melihat kayak mereka kan masih pada takut-takut nih tentang forex. Menurut aja lu sendiri gimana? Yang udah berpengalaman loh tuh. Ya. Betul. Boleh deh sharing sama kita. Jadi forex itu kalau menurut saya jadi kan orang selalu berbicara bagaimana high gain high risk. Nah, oke. Ya, orang selalu berbicara seperti itu. Tapi sebetulnya Anda kalau tidak tahu ilmunya, jangan pernah masuk forex. Betul. Oke. Nah, dan itu tidak hanya berlaku di forex. Ya, Di bidang semua apapun, bisnis, bidang ya. semua bisnis pun kalau Anda tidak tahu ilmunya ya jangan masuk. Ya, betul. Betul. Tapi menurut saya forex itu adalah salah satu bisnis investasi yang memang bisa membuat investasi yang bagus untuk masa depan. Dengan catatan pertama, kuasai ilmunya. Oke. Kedua, siap dengan resikonya. Harus. Gitu. Nah, itu 2 poin yang paling penting. Gitu. Karena bisnis forex sekarang simple. Anda bisa lakukan di mana saja. Exactly. Betul. Zaman saya dulu nggak bisa DQ kan. DQ, sistemnya gitu. Betul. Dari mana-mana. Sekarang Anda mau lihat tampilan harga bisa di mana-mana. Yes, betul harus. banget. Dulu saya harus ada di kantor terus gitu kan. Nah, itulah gitu. Maka bisnis forex sekarang itu kan lebih terjamin. Ya. Gitu. Jadi kalau buat teman-teman, nah ini hati-hati nih. Banyak penipuan yang berkedok brand ambassador atau apapun. Caranya cuman gampang sebetulnya dari dulu untuk membedakan mana yang legal dan mana yang ilegal. Betul sekali. Jadi kalau yang legal tinggal Anda cek saja dia menjadi anggota Bapepti atau tidak. Yes, setuju. Betul. Itu sih. Ciri khasnya biasanya, saya nggak tahu nih ada perubahan apa tidak. Gimana dulu? Kalau yang resmi itu ada kata berjangka. Ya, Betul. setuju. Minimal ada kata di Dimex berjangka. Nah, Betul. Betul. Nah, kemudian, salah satu perusahaan forex yang saya kagumi, kenapa saya juga pengen masuk ke Didimek untuk bekerja sama, karena ini selalu memberikan edukasi ya. Saya lihat. Exactly. Betul. Saya lihat ya
jarang aja kan. Betul. Sangat jarang ada Pialang, perusahaan pialang itu yang rajin memberikan edukasi gitu. Dan ketika saya berbicara dengan para direksinya bahwa di sini memang seluruh nasabah harus diedukasi. Betul banget. Itulah hebatnya. Makanya saya tanya, wis di Dimek makin maju nih. Insya Allah, amin. Makin maju, cabangnya makin banyak dan ya saya lihat cuma satu. Di Dimek amanah ya. Insya Allah. Insya Allah aja loh, benar. Insya Insya Allah. Allah. Nah itulah, wah keren sih ini benar-benar. Pertama legalitas itu sangat penting. Edukasi, selain dari edukasi kita pun harus paham kan cara menjalannya kayak gimana. Nah, untuk memahami itu yang dikatakan oleh Ajalo tadi kita ada edukasi itu tepat sekali. Kenapa tepat sekali? Mungkin bisa dijelaskan oleh Coach Widi. Dari edukasi kita tuh ada apa aja sih Coach sebenarnya? Mungkin buat sahabat posisi juga biar tahu nih ada apa sih fasilitas yang bisa didapatkan untuk para trader yang masuk ke kita. Silakan Coach. Nah itu ya menarik juga tadi sih bahwasanya teman-teman nih yang mau terjun ke dunia trading gitu kan betul banget, bener. Itu yang pertama tentunya kita harus benar-benar tahu ilmunya. Betul banget. Kayak gitu kan. Nah yang dimana di Dimex betul kata tadi Akang ya tentunya di Dimex itu mengedepankan edukasinya kayak gitu kan, dan sehingga kita di Dimex ini alhamdulillah sudah mendapatkan penghargaan Best Forex Education dari Global Banking. Luar biasa ya tentunya. Dan di Dimex juga tentunya kita ada beberapa program ya, dan alhamdulillah sekarang kebetulan kita udah buka open register untuk di Dimex Education Class batch kelima. Nah angkatan kelima. Jadi alhamdulillah angkatan sebelumnya sudah pada lulus dan sudah sertifikat juga, dapat sertifikatnya juga kayak gitu. Nah program di Dimex Education Class ini adalah sebuah program edukasi yang dimana ada tahap-tahapannya gitu. Jadi kita udah rancang nih gitu kan edukasinya seperti apa agar mempermudah dan lebih simpel lah istilahnya tuh kayak gitu. Nah yang dimana ada level pertama yaitu kita belajar basic. Nah itu di bulan pertama tuh kita belajarnya basic, bahkan dari sejarah tradingnya pun kita bahas gitu. Dan ada juga buku panduannya juga nanti kita kasih juga. Lalu ada level yang kedua yaitu masuk ke level intermediate kayak gitu. Nah itu di bulan kedua. Nah udah untuk level intermediate ini udah masuk ke pembahasan indikator ya penggunaannya, fundamental, teknikal kayak gitu. Nah level yang terakhir di bulan ketiga yaitu udah advance. Nah udah advance di sini ini benar-benar udah akhirnya lah kayak gitu. Jadi teman-teman trader peserta di Dimex Education Class itu sudah punya gaya tradingnya sendiri kayak gitu. Nah itu mungkin untuk di Dimex Education. Jadi kalau misalkan ngomong di Dimex tuh kita bisa dikatakan kayak orang masuk ke kita tuh kayak mau sekolah aja. Betul. Sekolahnya sekolah apa? Sekolah trading tapi gitu kan. Betul. Nah sekolah trading yang dimana ada beberapa kelas tadi kan. Dan sekarang udah mau kelas 5 ya Coach ya? Betul. Nah kelas 5. Tapi orang tersebut bisa kita nyatakan lulus kalau misalkan kita ambil sertifikat. Kayak kemarin lah ada 6 orang lah yang udah lulus. Dan beneran lulus di sini tuh gimana sih? Biar sama kita tuh dinyatakan oke, kamu boleh sekarang menjadi trader mandiri karena ilmu kamu udah kita tes. Gitu kan. Karena kan tujuannya untuk bisnis itu kan kita pengen untung. Tapi gimana mau untung kalau misalkan si member itu gak paham. Nah makanya sama kita ada pola edukasi yang untuk diberikan kepada tradernya. Itu sih di Dimex. Jadi kan takutnya orang-orang di luar sana mikirnya wah trading takut nih, wah trading rugi nih atau gimana kan. Nah kalau sama kita sendiri di Dimex polanya apa ya, kita pola edukasi. Ya karena sifat manusia ya. Jadi sifat manusia itu kalau kita mengalami rugi pasti kita bilang kemana-mana. Ya benar. Tapi kalau kita untung, diam kita diam-diam aja. Nah itu. Kalau untung bilang-bilang takutnya kan banyak kiri kanan. Gimana? Itu sudah biasa itu. Benar-benar. Nah itulah maksudnya kayak pemahaman seperti itu, mudah-mudahan sih sahabat podcast atau sahabat trader yang belum join lah ya bisa paham gitu loh dengan menonton video ini, apalagi Ajalu yang udah berpengalaman banget gitu ya ternyata. Dari tahun 2000 guys ke 16-an itu kan bukan waktu yang sebentar kan. Kan dari zaman DQ tadi itu. Iya kan ini luar biasa sih. Oke, satu pertanyaan gini Coach. Kalau misalkan trading forex bisa gak sih dikatakan dengan bisnis yang menggiurkan? Bisa gak menurut Coach sendiri? Kalau menurut saya trading forex emang benar-benar bisa dikatakan sebagai bisnis yang menggiurkan. Oke, gimana gitu. Nah, saking menggiurkannya gitu kan ya, banyak oknum-oknum yang benar-benar manfaatin. Kayak gitu. Banyak itu yang dikhawatirkan tuh seperti itu gitu kan. Jadi saking menggiurkannya, saking simpelnya dan saking fleksibelnya gitu kan ya, semua orang bisa bertrading gitu kan. Nah itu jadi yang harus diperhatikan
diperhatikan terlebih dahulu, dan tadi tentunya legalitas yang harus diperhatikan kayak gitu. banget. Iya, karena trading forex juga saya pelajari bahwa ini salah satu bisnis yang dua arah ya. Ya Betul, benar. two ways benar. opportunity. Two way transaction atau two way opportunity. Betul Jadi kita banget. bisa melakukan sell terlebih dahulu walaupun kita tidak punya. Ya, modalnya, exactly, gitu. betul. Betul banget. Itu adalah opportunity yang cukup bagus. Kalau misalkan menggiurkan, sangat menggiurkan. Saya pernah ngalamin itu. Jadi dulu itu kan selalu ada awal bulan minggu pertama di hari Jumat itu ada namanya non-farm payroll. Non-farm NFP. Betul. Ekonomi Keren. yang dikeluarkan oleh Amerika. Yes, gitu. benar. Nah, itu kalau non-farm payroll biasanya setengah 8 atau Setengah 8, benar. 9 malam kan tergantung Iya. dari, Ya, dari si masa jadwal newsnya. jadwalnya. Nah, itu kan selalu ada pergerakan cukup tinggi. Betul. Nah, saya dulu coba dengan dana kecil ya. Kebetulan pakai uang pribadi, nggak gede-gede sih, cuman 100 gitu. Saya nyoba di 100 juta, tapi nggak ambil semua, saya cuman ambil 3 lot saja. Ya. Nah, tapi saya pakai stop loss. Stop loss, betul. ya, betul. Karena ya kita boleh rugi, kita bisa rugi, tapi ruginya harus dibatasi. Kita batasin, betul. Betul. Akhirnya saya mempergunakan stop loss 30 poin saja saat itu. Nah, karena saya sudah dan enaknya di bisnis trading ini ketika kita memasang stop loss itu ya itu aman. Iya, Betul. Jadi Betul, kerugian kita memang cuman sesuai dengan batasan risiko yang kita. betul. Saya ingat betul ketika itu saya harus pulang gitu kan. Marketnya saya titip ke teman dan terjadi lonjakan 200-300 poin naik. Posisi saat itu baik. Gitu. Saya untung berapa ya? Hampir 180 juta tuh dalam hitungan 2 jam atau 3 jam. Tuh ya. Emang bener. Emang bener sih emang kalau kayak gitu. iya, non-farm payroll itu emang Non-farm seperti payroll itu. zaman dulu Yes. lebih Iya. gila-gilaan juga gitu. bisa Dan itu bukan sekali 2 kali gitu. Ya. Itu sering banget gitu. Waduh. Kadang-kadang ada rasa kangen lah. Mungkin lah ya setelah ini bisa diskusi nanti Bisa di belakang lah. diskusi Siapa tahu kan nanti. sih Ada kangen, pernah gitu. bahas Betul. gimana. Tapi bener sih buat sahabat podcast di luar sana, ya itulah banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan lah di Iya. forex kayaknya NFP atau FOMC. Mungkin bagi orang yang belum paham, itu tadi enaknya di forex itu kita bisa 2 arah ya coach ya. Iya. 2 arah antara buy dan sell tuh bisa kita dapatkan. Gitu Betul, sih. betul. Jadi bagi yang belum paham teman-teman gak usah khawatir gitu loh dan gak usah takut karena apa? Karena kalau ngomongin di Dimex udah pasti sama kita dibimbing gitu Ya, loh. Gak betul, mungkin kita lepasin tau kayak gimana gitu loh aja lu. Oke, ternyata kita udah keren banget nih hampir 2 jam guys kita ngomong. Waduh, Lumayan Masya ya. Allah. Gak kerasa ya. gitu kan. Tadi seru banget sih ceritanya. Sebenarnya sih kalau luar biasa. ngomongin sepak bola tuh gak bakal ada hentinya sebenarnya Bener, gitu gitu. kan. Kalau itu wah banyak apalagi dengan Ajalu langsung lah ya Iya. yang udah paham tentang sepak bola gitu. Tapi sebelum kita tutup Ajalu tolong dong seperti biasa menjelang akhir kita minta pesan dan kesannya untuk di Dimex tuh dari pandangan Kak Ajalu kayak gimana. Boleh. Boleh deh ya. Iya, saya juga orangnya kan tidak pernah apa ya, kalau bicara ya apa adanya kan. Oke. Gitu. Jadi kalau saya pikir di Dimek, yang pertama kalau dari segi bisnis trading forex, ini saya angkat jempol Oke. untuk program edukasi yang bertujuan bagaimana investasi nasabah itu bisa profit. Itu dengan cara edukasi, kemudian nasabah dikasih ilmu, itu cukup bagus. Karena jujur aja, 16 tahun saya di dunia forex, saya belum pernah atau jarang sekali menemukan perusahaan yang sangat konsen terhadap edukasi selain di Dimex. Itu yang pertama. Nah, kalau dari dunia sepak bolanya, perusahaan forex pertama yang mau terjun ke dunia amatir untuk mensupport sepak bola di Jawa Barat bahkan di Indonesia yaitu Dimek. Ngeri loh. Dimek masuk ke Persib, Yes. Dimek masuk ke BPL dan itu bukan uang kecil. Ya. Wow. Gitu. Artinya mereka mau menyisikan dananya untuk konsen terhadap sepak bola di Jawa Barat dan di Indonesia. Jadi saya juga atas nama BPL dan teman-teman di Posbi juga mengucapkan banyak terima kasih atas support dari Dimek ini untuk sepak bola. Oke, mantap Biasa sekali ya. Mungkin bisa didengarkan oleh sahabat podcast di luar sana Betul. yang nanti akan nonton ya. Ya. Bisa komen-komen juga nanti di sana. Oke, untuk Coach Widi, saya pengen Coach Widi ngasih masukan atau ngasih pesan buat Ya. sahabat trader di luar sana yang ingin memulai bisnis trading, Coach. Silakan, Coach. Oke, buat teman-teman ya yang mau terjun, yang mau tanya-tanya, yang mau konsultasi atau yang mau belajar lebih lanjut lagi tentang trading gitu kan, bisa langsung datang aja ke
kantor kita di Jalan Garuda nomor 88 Andir Bandung, atau bisa langsung komen aja ya di bawah, atau bisa langsung juga hubungi kontak person di deskripsi video ini ya tentunya. Dan banyak sekali teman-teman program-program kita mulai dari tadi ya, yaitu kita sudah open di Dimex Education Class batch kelima. Dan tentunya ada grup signal tradingnya juga, jangan lupa ya. Dan ada juga grup untuk edukasinya. Dan itu sih untuk sekarang yang lagi di up untuk di Dimex Education Class-nya ya. Teman-teman bisa langsung daftarin aja. Dan untuk khusus ya promo buat 25 peserta pertama nih, itu hanya bisa $5.000 aja udah bisa masuk. Balance 5.000. Betul, udah bisa masuk ke Dimex Education Class program. Gitu. Oke, jadi tunggu apa lagi lah ya yang pengen mulai bisnis trading forex, apalagi untuk daerah Jawa Barat, Bandung, bisa datang di Jalan Garuda nomor 8 Bandung. Udah pasti udah ada Coach Widi di sini ya. Iya, betul. Oke, ternyata udah di akhir acara kita. Sekali lagi terima kasih ya Jalo. Sama-sama Kang Hatur Nuhun. Terima kasih juga Coach Widi ya, dan terima kasih juga buat sahabat podcast. Jangan lupa tonton tayangan ini ya di Dimex Official tentunya, dan nanti juga kita bakalan ada live trading di hari Jumat secara langsung lah ya. Betul. Siapkan saja akun realnya. Betul. Kayak gitu. Oke, akhir kata saya Relizi dan ada saya Widiansyah dan Saya ada Kang Jalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimex Podcast. Open your mind.